Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rematik atau resep matematika yang dalam bahasa Sunda berarti suka, dan mudah-mudahan siapapun yang menyaksikan video ini menjadi resep, menjadi suka terhadap matematika. Baik, pada pembahasan kali ini, pada video ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri bagian yang kedua. Nah, di sini langsung ada beberapa pembahasan contoh soal. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut A sampai E ya. Jadi langsung saja kita bahas satu persatu. Untuk yang A, fungsi fx sama dengan 2 sin x dikurang 7 cos x. Ya, maka turunannya adalah, ingat sifat dari turunan untuk fx sama dengan ux ditambah atau dikurang dari vx, maka turunannya adalah turunan dari ux ditambah atau dikurang dengan turunan dari vx. Ya. Kembali ke pembahasan soal, fx sama dengan 2 sin x dikurang 7 cos x. Berarti di sini 2 sin x itu sebagai u dan 7 cos x itu sebagai v. Ya, berarti turunan dari 2 sin x adalah, ingat bahwa turunan dari sin adalah cos. Berarti turunan dari 2 sin x adalah 2 cos x dikurang ya turunan dari 7 cos x. Nah, ingat ya, untuk fungsi yang berawalan c itu turunannya negatif. Berarti untuk turunan dari 7 cos x berarti negatif 7 sin x. Kemudian yang ini kita kalikan ya ke dalam sehingga menjadi 2 cos x ditambah 7 sin x. Jadi turunan dari 2 sin x min 7 cos x adalah 2 cos x ditambah 7 sin x. Yang bagian B sekarang, fx sama dengan x kuadrat dikali sin x. Ya, maka turunannya adalah, ingat ini adalah bentuk perkalian. Ya, perkalian fungsi ya. Ingat rumus perkalian, fx sama dengan u dikali v, maka turunannya adalah, atau f aksen x sama dengan u aksen atau turunan u dikali v ditambah u dikali v aksen atau turunan v. Ya, misalkan di sini x kuadratnya adalah sebagai u dan sin x-nya adalah sebagai v, maka kalau kita masukkan ke rumus ini, ya turunannya menjadi turunan u atau u aksen berarti turunan dari x kuadrat. Ya, berarti di sini pangkatnya dikalikan ke depan jadi 2 kali 1. Ya, jadi 2. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Ya, menjadi x pangkat 1. Jadi 2x pangkat 1 atau 2x. Dikali v. V-nya adalah sin x. Berarti ini. Ditambah u. Ya, u-nya adalah x kuadrat. Berarti ini ux kuadrat. Dikali turunan dari v. Turunan dari sin x yaitu adalah cos x. Nah, ini kalian kalikan sehingga di sini menjadi 2x sin x ditambah x kuadrat cos x. Yang C, fx sama dengan sin x ditambah cos x per cos x. Nah, kalau ini kita bisa mengerjakannya menjadi dua cara. Cara yang pertama, kita pecah atau kita jabarkan ya pecahan ini menjadi ya sin x per cos x ditambah cos x per cos x. Ingat bahwa sin per cos itu adalah perbandingan untuk tan ya. Jadi tan x tambah cos x per cos x itu adalah 1. Sehingga di sini turunan dari fx sama dengan tan x tambah 1 adalah, ingat turunan dari tan adalah sekan kuadrat x. Turunan dari 1 adalah 0. Jadi turunannya itu sekan kuadrat x tambah 0 yaitu sekan kuadrat x. Ingat kembali ya untuk menghafal turunan bahwa untuk yang berawalan c selalu negatif. Ya, kemudian fungsi yang berawalan huruf c hanya kumpul dengan yang berawalan huruf c juga. Untuk tan dan cot turunannya kembar. Ya, kembar itu maksudnya dia jadi kuadrat. Ya, turunan tan itu sekan, turunan kotan itu kosekan. Ya, berarti nanti ada karena kembar dia kuadrat. Kemudian yang cara 2 ya, kita bisa buat permisalan. Berarti ini kan bentuknya dia pecahan atau bentuk pembagian. Berarti bisa kita selesaikan dalam bentuk pembagian. Ingat ya,
Kalau fx sama dengan u per v, maka turunan dari fx atau f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v atau v kuadrat. Kembali ke soalnya, ya, sin x tambah cos x per cos x sama dengan, ya, ini misalkan yang sin x tambah cos x itu sebagai u, ya, cos x-nya sebagai v. Berarti f aksen x-nya adalah turunan dari sin x, itu adalah cos x. Turunan dari cos x itu kan min sin x. Ini kan turunnya kan min sin x. Min ketemu plus kan jadi min. Ya, jadi bisa jadi min sin x. Dikali v, v-nya itu adalah cos x. Berarti dikali cos x dikurang u, u-nya adalah sin x ditambah cos x dikali v aksen turunan dari cos, ya, turunan dari cos x. Ingat, cos itu diawali oleh c. Kalau berawalan c berarti dia turunnya negatif, ya, turunan dari cos sin, jadi min sin x. Kemudian kalian lihat ke sini, ya, tinggal dikali-kalikan aja ke dalam, ya. Ini kalikan ke sini jadi cos x kuadrat, ini dikalikan ke sini jadi min sin x cos x. Ya, demikian juga yang ini. Ya, ini kan kalau dikalikan kan jadi positif ke sini. Ini kan positif nih. Sin x dikali sin x kuadrat. Ya, sin x dikali cos x berarti sin x cos x. Kemudian di sini ada yang sama nih. Min sin x cos x ditambah sin x cos x. Dia kan jadi 0 kan? Tinggal di sini cos kuadrat ditambah sin kuadrat x. Ingat identitas trigonometri, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu hasilnya 1. Ya, sehingga di sini menjadi 1 per cos x kuadrat. Ingat lagi bahwa 1 per cos, ya, 1 per cos itu perbandingan untuk sekan, ya. Sehingga di sini 1 per cos x kuadrat menjadi sekan kuadrat x. Ingat ya yang perbandingan yang awal yang sudah Bapak kasih ya. Jadi kalau misalkan sin, ya, kebalikannya itu dari kosekan atau CSC di sini tulisnya. Sehingga nanti 1 per sin itu sama saja dengan kosekan. Atau dengan kata lain, ya, sin itu sama saja dengan 1 per kosekan. Kalau misalkan cos, ya, cos itu berarti sekan, ya. Jadi 1 per cos itu sama saja dengan sekan. Nah, ada lagi di sini tan, ya. Tan itu sama saja dengan sin per cos, ya. Nah, kalau cot kebalikannya dari ini berarti menjadi cos per sin. Yang D, ya, yang D kita bisa dalam bentuk pembagian juga, ya, U per V di sini, di mana turunannya atau F aksennya menjadi U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, misalkan di sini cos X-nya itu sebagai U, 1 tambah sin X-nya adalah sebagai V, sehingga di sini turunannya menjadi min sin X, ya, turunan dari cos X itu kan min sin X, dikali V, V-nya adalah 1 ditambah sin X, dikurang U, U-nya adalah cos X, dikali turunan dari V. Turunan dari 1 adalah 0, ya. Turunan dari sin X adalah cos X. Berarti di sini 0 tambah cos X itu cos X. Paham ya? Kemudian tinggal kita kali-kalikan ke sini, ya. Min sin X dikali 1 min sin X. Min sin X dikali sin X menjadi min sin kuadrat X. Ya, ini min cos dikali cos X itu min cos kuadrat X. Nah, yang ini kita lihat di sini, ini kan ada min, ya. Nanti minnya kita keluarkan, ini sebagai pemaktoran, ya, minnya kita keluarkan di sini, ya. Sehingga nanti dia sebagai pembagi, ya. Ini kan min juga nih, min ketemu min kan jadi positif di sini. Ya, ini kan jadi positif. Ini juga sama nih, min ketemu min jadi positif. Nah, sehingga di sini kita punya identitas lagi. Ya, ingat identitas di sini menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ya, itu kan hasilnya 1. Yang ini 1 nih. Sehingga menjadi
min sin X min 1 per 1 tambah sin X kuadrat. Nah, ini pun kita tukar nih. Satunya kita tukar, di depan tanda kurung diberi tanda min. Yang ini 1 tambah sin X kan pangkat 1. Nah, ini kan pangkat 2. Jadi kalau kita sederhanakan, kalau kita bagi 1 ditambah sin X dibagi dengan 1 tambah sin X, itu kan hasilnya 1. 1 tambah sin X kuadrat dibagi 1 tambah sin X pangkat 1. Ini kan pangkatnya tinggal berkurang 1. Sehingga menjadi negatif 1 per 1 tambah sin X. Yang E, ini pun sama ya, bisa kita buat dalam bentuk U per V ya. Turunannya sudah tahu ya, seperti ini turunannya. Sehingga di sini ya, U aksen, turunan dari U, turunan dari sekan. Ya, turunan dari sekan itu adalah dirinya sendiri ya dikalikan dengan tan. Berarti sekan X dikali tan X dikali dengan V. V-nya adalah 1 tambah tan X. Dikurang U. U-nya adalah sekan X dikali turunan dari V. Turunan dari 1 adalah 0. Turunan dari tan X, ingat tan itu kan turunannya kembar ya. Turunan dari tan itu sekan, karena kembar berarti sekan kuadrat. Jadi 1 tambah tan X turunannya sekan kuadrat X. Kemudian di sini lihat di sini ada sekan X. Kemudian lihat di sini ya, di sebelah kiri, yang ini kan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ya, sama-sama ada sekan X. Ini ada sekan X ya. Ini juga sekan X. Kita keluarkan sebagai pemaktor, nanti sebagai pembagi. Ya, kita keluarkan di sini. Sehingga nanti kalau yang sebelah kiri yang awalnya sekan X tan X dikali 1 tambah tan X. Nah, sementara sekan X-nya udah dikeluarkan, berarti yang di dalam nanti tinggal tan X dikali 1 dikali tan X. Untuk yang sebelah kanannya, sekan X dikali sekan kuadrat X, karena sekan X-nya sudah dikeluarkan, sudah dipisahkan, ya. Sehingga yang di dalam tinggal sekan kuadrat X. Atau tadi sudah disampaikan, ya, yang dikeluarkan itu sebagai pembagi. Sehingga sekan X dikali sekan kuadrat X, kalau kita bagi dengan sekan X, kan tinggal sekan kuadrat X. Ya. Atau kalau kalian bingung, tinggal ini. Ya. Sekan X dikali sekan kuadrat X ya, dibagi oleh sekan X ya, kan ini tinggal dicoret sehingga hasilnya tinggal sekan kuadrat X gitu. Nah, kemudian di sini ya, ini tinggal kalikan ke dalam ya, kalikan ke sini ke dalam sehingga sekan X ya, ini kali tan X kali 1 tan X, tan X kali tan X, tan kuadrat X. Nah, ini pakai identitas, ingat identitas ya, identitas untuk sekan kuadrat X. Itu sama saja dengan tan kuadrat X tambah 1. Identitas trigonometri, lihat lagi ya. Ini kalau dikalikan ke dalam kan menjadi min tan kuadrat X. Sehingga tan kuadrat X min tan kuadrat X kan hasilnya jadi 0. Ya, ini kan jadi 0 kan. Nah, min dikali ke 1 kan jadi min 1. Sehingga di sini menjadi sekan dalam kurung tan X min 1. Sehingga menjadi sekan X dalam kurung tan X min 1 per 1 tambah tan X kuadrat. Nah, di sini masih dalam bentuk sekan, dalam bentuk tan ya. Kita buat dalam bentuk sin atau cos ya. Di sini sekan itu tadi sudah disampaikan ya, sekan itu 1 per cos ya di sini. Sekan itu 1 per cos, tan kita buat menjadi sin per cos. Nah, sehingga di sini menjadi 1 per cos X dikali sin X per cos X, ya, tannya dirubah jadi sin X per cos X, dikurang cos X per cos X, dibagi cos X per cos X, ditambah sin X per cos X. Nah, ini tuh dari tan kita ubah jadi sin per cos 1, ya, karena di sini penyebutnya cos, satunya kita buat jadi cos per cos. Kemudian yang ini ya kita buat menjadi satu penyebut saja, atau penyebutnya kita buat 1. Sehingga di sini menjadi 1 per cos X dalam kurung sin X dikurang cos X per cos X dibagi atau per ya dalam kurung cos X tambah sin X per cos X kuadrat.
Nah, di sini menjadi sin X dikurang cos X per dalam kurung cos kuadrat X tambah sin kuadrat X ditambah 2 cos X sin X. Ini diperoleh dari, ya, ada sifat A per B dikuadratkan itu menjadi A kuadrat per B kuadrat. Kemudian A per B dibagi C per D sama dengan hasilnya A per C. Dengan catatan B sama dengan D. Ya. Kemudian ada rumus lagi A tambah B kuadrat itu sama saja dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Atau B kuadratnya ditukar dengan ini. Kan penjumlahan sifatnya komutatif sama saja. Sehingga kenapa ini menjadi sin X dikurang cos X per cos kuadrat X tambah sin kuadrat X tambah 2 cos X sin X. Nah, ini kalau kalian kalikan yang atas nih, ya, yang atas ini kan menjadi sin X dikurang cos X per cos kuadrat X. Yang ini menjadi, ya, cos X tambah sin X kuadrat per cos kuadrat X. Nah, berarti kan ini sama-sama cos kuadrat X. Ya. Jadi bisa kita hilangkan di sini. Nah, ini tadi kan sama cos kuadrat X ya. Bisa kita coret. Sehingga hasilnya tinggal sin X dikurang cos X per, nah ini ya, yang rumus A tambah B kuadrat. Cos X tambah sin X kuadrat. Berarti cosnya dikuadratkan, jadi cos kuadrat X. Kemudian langkah berikutnya, cos X dikali sin X dikali 2. Jadi 2 cos X sin X. Langkah terakhir, ya, sin X-nya dikuadratkan. Itu menjadi sin X kuadrat. Jadi kalau mengikuti rumus sebenarnya hasilnya gini, ya. Jadi dia cos kuadrat X, ya, ditambah 2 cos X sin X ditambah sin kuadrat X. Kalau mengikuti rumus ini tuh hasilnya seperti ini sebenarnya. Nah, karena kita nanti ingin mengarah kepada identitas trigonometri, maka kita buat menjadi, ini dipindah nih, ya, yang sin kuadrat X-nya kita kelompokkan dengan cos kuadrat X. Gitu. Ada rumus lagi di sini, ini kan ada rumus sudut rangkap ya. Sin 2X sama dengan 2 cos X sin X. Menjadi sin X dikurang cos X per, ini adalah identitas, itu hasilnya 1, ditambah, ini kita ubah jadi sudut rangkap. Ya, jadi sin 2X, sehingga hasilnya atau F aksennya adalah sin X dikurang cos X per 1 tambah sin 2X. Contoh yang kedua, turunan dari operasi fungsi trigonometri untuk sudut tertentu adalah, nah di sini yang ditanyakan turunan pertama dari sudut 1/4 pi jika fungsinya itu 3 sin X dikali cos X. Jadi ditanyakan ini nilainya, ya. Nah, yang pertama tetap kita harus mencari turunan pertamanya dulu dari 3 sin X cos X. Kemudian 1/4 pi-nya kita masukkan kepada fungsi atau turunan fungsinya. Nah, ini adalah bentuknya perkalian, ya. Sama saja dengan 3 sin X dikali cos X. Ya, ingat bentuk perkalian. U dikali V, ya, maka turunannya U aksen dikali V tambah U dikali V aksen. Jadi kalau perkalian itu dijumlah, tapi kalau misalkan pembagian tadi itu adalah dia ada pengurangannya, ya. Misalkan 3 sin X-nya itu sebagai U dan cos X-nya itu sebagai V, maka di sini turunannya adalah turunan dari 3 sin X, berarti 3 cos X, karena turunan dari sin adalah cos. Dikali V, V-nya adalah cos X, ini V-nya. Ditambah U, U-nya adalah 3 sin X, berarti 3 sin X dikali turunan dari V, turunan dari cos X. Ya, cos X turunannya min sin X. Tinggal kita kalikan di sini. Ini kan sebenarnya kan ada 1 cos X, berarti 3 kali 1, 3. Cos X dikali cos X, cos kuadrat X. Positif ketemu negatif, itu negatif. Ya, 3 dikali 1, 3. Sin X dikali sin X, sin kuadrat X. Nanti tinggal kita faktorkan nih. Ini ada 3, ini juga ada 3.
Tiganya kita keluarkan sehingga menjadi dalam kurung cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Sekali lagi, sesuatu yang kita keluarkan, entah itu bilangan atau variabel, itu nanti fungsinya dia sebagai pembagi. Contoh misalkan di sini 3 kita keluarkan nih. Nanti dia sebagai pembagi sehingga 3 cos kuadrat X dibagi 3 itu hasilnya cos kuadrat X. Ya. Min ketemu plus hasilnya min. 3 sin kuadrat X dibagi 3 tinggal sin kuadrat X. Jadi f aksen X sama dengan 3 cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Sehingga untuk f aksen 1/4 pi menjadi 3 dikali cos. Nah, X-nya diganti oleh ini. Ya. Pi per 4 kuadrat dikurang sin pi per 4 kuadrat. Pi per 4 itu berapa? 1 pi 180. 180 dibagi 4 itu 45. Berarti menjadi cos 45, yaitu setengah akar 2 ya, dikuadratkan dikurang sin 45 juga setengah akar 2 ya, dikuadratkan. Nah, ini kan kalau dikurang hasilnya 0. Ini kan bilangannya sama ya. Pasti ini 0. Berarti 3 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Jadi f aksen pi per 4 itu nilainya adalah 0. Sekarang yang B ya. Ini abaikan ya, kayaknya lupa menghapus saja nih, ini abaikan aja. Yang B, fx sama dengan a kotan x tambah bx ya. Jika f aksen pi per 4 nilainya adalah 7 dan f aksen pi per 3 hasilnya adalah 5, tentukan nilai a dan b. Baik, sekali lagi, berarti kita tetap harus mencari turunan dari fungsi fx-nya, dari a kotan x tambah bx. Ingat, ini kan x, berarti kan ini 1x. Turunan dari 1x atau x adalah 1. 1 dikalikan ke a, nilainya a. Turunan dari kotan, ingat, kotan itu atau kot dimulai oleh c. Berarti kalau dimulai oleh c, dia tandanya negatif. Tan dan kotan itu turunannya kembar, berarti kuadrat. Nah, turunan dari kot adalah kosekan atau CSC. Berarti di sini menjadi A dikali min kosekan kuadrat X. Ditambah, nah, turunan dari BX adalah B. Ingat, kalau X-nya pangkat 1, maka turunannya ambil saja nih koefisiennya di sini. Tinggal kita kalikan di sini menjadi min A kosekan kuadrat X tambah B. Kita masukkan untuk F aksen pi per 4 sama dengan 7, berarti nanti pi per 4 ini kita masukkan ke sini ke X. Ke sini. Sehingga menjadi min A kosekan kuadrat pi per 4 tambah B sama dengan 7. Ingat, pi per 4 itu berapa? 45. 45 ya. Berarti kosekan 45 kemudian dikuadratkan itu berapa? Bingung ya, harus buka tabel. Nah, kalau bingung, yang penting kalian di dalam mencari trigonometri, kalian harus ingat sudut istimewa aja. Yang 0 sampai 90 untuk sin dan cos. Nanti untuk sudut-sudut selain itu, kalian tinggal cari yang kebalikannya aja. Ingat bahwa kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Ya, jadi nanti bisa kalian ubah menjadi 1 per sin gitu loh. Ya, sini. Kosekan pi per 4 itu sama saja dengan 1 per sin pi per 4. Ingat bahwa pi per 4 itu adalah 45 derajat. Berarti di sini menjadi 1 per setengah akar 2 karena sin 45 adalah setengah akar 2. Paham ya? Nah, di sini setengah akar 2 kan sama saja dengan akar 2 per 2. Ya, sehingga di sini menjadi 2 per akar 2. Jadi sini 1 per akar 2 per 2 gitu loh. Ya. Nah, di sini kan 1 itu kan sama aja dengan 1 per 1. Nah, ingat kalau dalam pecahan lagi berarti di sini ya. Jauh kali jauh yaitu 2, dekat kali dekat berarti akar 2 kali 1. Berarti menjadi 2 per akar 2. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
Nah, karena di sini dikuadratkan, berarti 2 per akar 2-nya dikuadratkan. 2 kuadrat adalah 4. Ya. Akar 2 dikuadratkan adalah 2. Jadi 4 per 2 hasilnya 2. Gitu. Ya, berarti di sini menjadi min A dikali 2 ditambah B. Ya. Sama dengan 7. Nah, tinggal kita kalikan ke sini. Berarti min 2A tambah B sama dengan 7. Ini kita misalkan sebagai persamaan yang ke-1. Nah, sekarang untuk F aksen, V per 3 sama dengan 5. Ya, sama V per 3-nya kita masukkan ke nilai X-nya ke sini. Ya, sehingga menjadi min A kosekan kuadrat Pi per 3 tambah B sama dengan 5. Pi per 3 berapa? 180 per 3 itu adalah 60 ya. Nah, kosekan 60 berapa? Lupa. Kalau lupa sama seperti ini caranya. Berarti ya kosekan pi per 3 sama dengan 1 per sin pi per 3. Ya, berarti 1 per sin 60. Sin 60 itu berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3 ya. Oke, setengah akar 3 atau seakar 3 per 2 sama saja. Caranya sama seperti yang ini. Berarti kan di sini menjadi 1 per 1 itu kan 1 per 1 dibagi lagi dengan akar 3 per 2. Berarti jauh kali jauh hasilnya 2, dekat kali dekat hasilnya akar 3. Jadi 2 per akar 3. Karena di sini dikuadratkan berarti 2 per akar 3 dikuadratkan. 2 kuadrat itu 4, akar 3 dikuadratkan itu 3. Jadi kosekan kuadrat pi per 3 itu hasilnya adalah 4 per 3. Sini berarti menjadi min A dikali 4 per 3 tambah B sama dengan 5. Kalikan ke dalam, ya, menjadi min 4 per 3A ditambah B sama dengan 5. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan yang kedua. Sehingga dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini ada hubungan, bisa kita eliminasi. Ya, jadi persamaan 2 kita eliminasi dengan persamaan ke-1. Nah, di sini. Nah, ini kan kita eliminasi kan menjadi 0 kan, atau habis kan. Nah, kemudian min 4A per 3 dikurang min 2A. Di sini catatannya, min 4A per 3 dikurang min 2A. Ini kan jadi positif kan? Tuh. Karena di sini penyebutnya tidak sama, maka kita samakan. Ini kan 2 per 1 nih. Ya, maka 2-nya kita ubah menjadi 6A per 3. Ya. Silakan kalian buka lagi bagaimana cara menyamakan penyebut ya, atau menjumlah mengurang kalau penyebut tidak sama. Silakan kalian belajar lagi, cari-cari di materi. Itu materi SD sebenarnya ya. Nah, tinggal di sini min 4A tambah 6A. Ya. Karena dia bilangan terbesarnya tandanya positif, ini hasilnya pasti positif. Tinggal 6 dikurangi 4, yaitu 2. Berarti ini hasilnya 2A per 3. Di sini 2A per 3 sama dengan min 2, yaitu 5 dikurangi 7 min 2. Nah, maka A sama dengan min 3. Jadi ini kalian kalikan silang, ini kan jadi min 6. Ya kan, ini jadi min 6. Ya. Kemudian A sama dengan min 6 dibagi 2 hasilnya min 3. Tuh. Nah, A-nya sudah dapat min 3, tinggal kita cari B. Nah, untuk mencari B, maka nilai A yang sudah kita peroleh yaitu min 3, kita masukkan ke persamaan 1. Ya, sehingga menjadi min 2, nah ini A-nya diganti oleh min 3. Min 2 kali min 3 tambah B sama dengan 7. Ini kalau kita kalikan kan hasilnya 6. 6 kalau kita pindahkan kan jadi min 6. Ya, ini kan jadi min 6 kalau kita pindahkan. Jadi 7 dikurangi 6, 1. Nah, A-nya sudah dapat, B-nya juga sudah dapat. Tinggal kita lihat ke pertanyaannya itu apa. Ya, pertanyaannya A ditambah B. Berarti min 3 ditambah 1. Hasilnya min 2. Contoh soal yang ketiga. Menentukan turunan fungsi trigonometri dengan aturan rantai. Dengan aturan rantai sebenarnya sudah diberikan rumus jadi yang di video pertama ya. Itu tinggal kalian pelajari lagi. Nah, di sini beberapa
Contoh soalnya, ya langsung saja kita bahas. Untuk yang A, fx sama dengan 2 cos dalam kurung 4x tambah pi per 4. Jadi caranya, boleh kalian turunkan dulu fungsi trigonometriknya, ya. Kemudian sudutnya, boleh juga kalian turunkan sudutnya dulu, baru fungsi trigonometri sama saja, ya. Nah, di sini diturunkan itu fungsinya. Ya, di sini turunan dari cos adalah min sin. Berarti 2 dikali min sin dalam kurung 4x tambah pi per 4. Nah, dikali turunan dari sudut. Ini kan sudutnya. Turunan dari 4x itu 4. Turunan dari pi per 4 itu 0. Pokoknya kalau nggak ada variabelnya, itu 0. Kalau variabelnya berpangkat 1, turunannya adalah koefisiennya, ambil di sini. Ya. Sehingga di sini, ya, ini kalau dikalikan kan jadi min. Atau kalian boleh kalikan 2-nya ke 4 dulu, boleh ke sini. Ya, menjadi 8 dikali min sin dalam kurung 4x tambah pi per 4. Baru kalikan ke sini. Ya, jadi di situ min 8 sin dalam kurung 4x tambah pi per 4. Yang B, ya ini bentuknya perkalian. Ya. Ingat yang bentuk perkalian ya. Rumusnya adalah, masih ingat? Turunan U dikali V ditambah U dikali turunan V. Ya. Nah, berarti di sini turunan dari x kuadrat adalah 2x. Ya. Pangkatnya kalikan ke depan, kemudian dikurangi 1. Kemudian dikali V, V-nya adalah tan 3x ditambah U-nya x kuadrat, dikali turunan dari 3x, itu adalah 3. Turunan dari tan, ingat tan dan kotan turunannya itu kembar. Tan turunnya sekan, karena kembar berarti sekan kuadrat. Ya, berarti di sini 3 sekan kuadrat 3x. Yang dalamnya tinggal kita kalikan saja, sehingga menjadi 2x tan 3x ditambah 3x kuadrat sekan kuadrat 3x. Kemudian yang C sama saja, ini bentuknya pangkat, jadi sama pangkatnya kita pindahkan dulu ke depan atau turunkan ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1, sehingga menjadi 2 dikali 1 dikurang sin kuadrat x, kemudian turunan dari ini, dari sudutnya. Turunan dari 1 itu 0. Sekali lagi, kalau enggak ada variabelnya, itu turunannya 0. Dikurang, ya. Ini kan sin kuadrat, ini sama nih, dipindahkan ke depan. Ya, jadi 2 sin, kemudian dikurangi 1. Jadi 2 sin x, atau sin pangkat 1x. Turunan dari sin adalah cos. Paham ya? Nah, ini sehingga menjadi 2, ingat identitas. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat x sama saja dengan 1 dikurang sin kuadrat x. 0 dikurangi 2, ya min 2. Ya, jadi min 2 sin x dikali cos x. Nah, ini tinggal dikalikan. 2 dikali min 2 itu min 4. Ya. Sin x cos x dikali cos kuadrat x menjadi sin x cos pangkat 3x. Ingat, kalau perkalian bentuk pangkatnya itu ditambah. Ini kan pangkat 1 nih. Ini cosnya pangkat 2, berarti pangkatnya ditambah jadi cos pangkat 3x. Yang D sekarang, fx sama dengan kotan kuadrat dalam kurung 3x min pi per 3. Ini sama, pangkatnya dikalikan ke depan, kemudian dikurangi 1, sehingga menjadi 2 kotan dalam kurung 3x min pi per 3 dikali kotan, ya. Kotan itu kan dimulai oleh C. Turunannya itu negatif. Nih. Kemudian turunan dari kotan adalah kosekan. Karena kembar, dia berarti kuadrat. Ya. Turunan dari 3x min pi per 3 adalah 3. Berarti di sini menjadi min 3 kosekan kuadrat dalam kurung 3x min pi per 3. Ya. Kalikan ke sini, ya. 2 kali min 3 itu kan min 6 kotan 3x min pi per 3 kosekan kuadrat 3x min pi per 3. Yang E,
Nah, ini sama, pangkatnya kalikan ke depan sehingga menjadi 3 sekan kuadrat 3x tambah pi per 3. Turunan dari 3x adalah 3, ini turun 3. Turunan dari sekan, dirinya sendiri, ya berarti itu tetap sekan, dikalikan dengan tan. Sehingga menjadi 3 sekan dalam kurung 3x tambah pi per 3 dikalikan dalam kurung 3x tambah pi per 3. Ini kalikan ke sini 3-nya. Ya, karena perkalian sehingga menjadi 9 sekan pangkat 3. Ya, ini kan sekan kuadrat. Dikalikan dengan sekan, berarti kan pangkatnya ditambah. Ini pangkat 1. Jadi sekan pangkat 3 3x tambah pi per 3 tan 3x tambah pi per 3. Yang F, ya ini bentuknya perkalian. Nah, yang F ini bentuknya perkalian. Ini langsung ada jawabannya, ya tidak Bapak animation. Ya, turunan dari, ingat yang bentuk perkalian ya. Berarti di sini turunan U dikali V ditambah U dikali turunan dari V. Turunan U, turunan dari X kuadrat berarti 2X. Dikali V, V-nya kosekan 2X. Ditambah U, U-nya adalah X kuadrat. Dikali V aksen atau turunan dari V, kosekan C, berarti turunnya min. Ya. Turunan dari kosekan adalah dirinya sendiri, ditambah dengan kot. Ya, sehingga menjadi turunan dari 2X adalah 2. Sehingga menjadi min 2 kosekan 2x kot 2x. Nah, ini plus ketemu min itu jadi min, ya, sehingga menjadi 2x kosekan 2x min 2x kuadrat kosekan 2x kot 2x. Nah, di sini kan ada 2x pangkat 1 kosekan 2x, di sini ada 2x kuadrat kosekan 2x. Nah, yang pangkat kecil ya, yang x pangkat 1 kita keluarkan. Berarti di sini 2x kosekan 2x kita keluarkan ini. Nanti dia jatuhnya sebagai pembagi. Ya, sehingga 2x kosekan 2x dibagi 2x kosekan 2x itu hasilnya 1. Min 2x kuadrat kosekan 2x kot 2x dibagi 2x kosekan 2x itu hasilnya x kot 2x. Ya, karena kalau kot dibagi ini kan bisa kita coret. Ini juga duanya bisa kita coret. Nah, tinggal x kuadrat dibagi x pangkat 1. Ya, ingat kalau x kuadrat ya dibagi x pangkat 1 atau x saja misalkan. Hasilnya itu x, 2 dikurangi 1, pangkatnya itu 1. Ya, sehingga di sini tinggal x kot 2x. Nah, demikian beberapa contoh soal untuk pemahaman tentang turunan fungsi trigonometri. Di sini ada beberapa latihan soal yang bisa dikerjakan sebagai pemantapan, ya kalian sebagai pemantapan untuk lebih memahami tentang turunan atau diferensial dari fungsi trigonometri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan atau di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.